The elevator doors open, and her heart skips a beat. The hum of the office building fades as she steps out into the sterile, bright corridor, the scent of fresh coffee and paper filling her nostrils. She holds the bouquet tightly in her hands, her eyes scanning for his office, ready to surprise him with the flowers she picked just for this moment. But as she rounds the corner, her steps falter. There, through the half-open door of his office, she sees him. His voice is soft, intimate, the words she can't quite hear, but the tone makes her stomach churn. The woman seated across from him isn't his secretary, isn't a colleague. She's too familiar, too close. The way she touches his hand, the way they lean in, their laughter shared in a bubble of secrecy. A cold shiver runs down her spine. She stands frozen. The bouquet trembles in her grip, the petals whispering against the paper. The truth hangs in the air, heavy and unspoken. I've been lying to you. Her breath catches. Pagi itu, udara terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang tidak bisa dia tempatkan. Dia berdiri di dapur, menatap secangkir kopi yang baru saja diseduhnya, tangan memegang cangkir itu lebih lama dari yang seharusnya. Pagi yang seharusnya menjadi awal hari yang cerah kini terasa penuh dengan kekosongan. Di luar, matahari bersinar terang, dan suara burung bernyanyi, tetapi dalam hatinya ada kegelapan yang tak bisa dia abaikan. Suaminya, yang selama ini selalu berada di sampingnya, seolah semakin jauh. Di luar, tampaknya hubungan mereka sempurna, sesuatu yang sering dia banggakan di depan teman-temannya. Mereka berbicara banyak hal, tertawa, berbagi mimpi. Tetapi belakangan ini, ada sesuatu yang berubah. Suaminya tampak lebih sibuk, lebih tenggelam dalam pekerjaannya. Setiap kali mereka bertemu, dia merasa seperti ada jarak yang semakin besar antara mereka, sebuah ruang kosong yang semakin sulit untuk diabaikan. Malam tadi, dia terbangun di tengah malam. Lampu kamar tidur yang menyala remang-remang membuat bayangan suaminya yang terbaring di sampingnya tampak lebih asing. Dia mendengarnya berbisik, tapi kata-katanya tidak jelas, dan saat dia membuka matanya, suaminya sudah tertidur lelap, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Beberapa hari terakhir, dia juga menyadari bahwa suaminya mulai menghindari tatapannya. Ketika mereka berbicara, dia selalu mengalihkan pandangannya, entah itu ke ponsel, ke meja, atau keluar jendela. Ada sesuatu di mata suaminya yang tidak bisa dia tangkap, sebuah kehati-hatian yang membuatnya merasa seperti orang asing yang sedang berbicara dengan dirinya. Pagi ini, saat mereka sarapan bersama, dia merasa perasaan itu semakin nyata. Suaminya sibuk dengan teleponnya, sesekali menjawab pertanyaan singkat dengan nada yang datar. Semua terasa begitu biasa, begitu normal, tetapi ada sesuatu yang tidak sesuai. Seolah-olah segala sesuatunya sudah berjalan di luar kendali. Dia mencoba mengabaikannya, berpura-pura bahwa itu hanya kecemasannya, hanya rasa lelah setelah minggu yang panjang. Tetapi ketegangan itu tetap ada, seperti kabut yang melayang di udara, sulit untuk dihindari. Dia memutuskan untuk menghadapinya. Namun, setiap kali niat itu muncul, dia merasa ketakutan yang semakin besar. Takut jika dia salah. Takut jika dia merusak segalanya hanya karena perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Terkadang, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia hanya terlalu sensitif. Apakah perasaan itu hanya hayalan yang terbuat dari kelelahan dan kekhawatiran yang tak beralasan? Namun, malam itu, ketika mereka sudah di tempat tidur, dia mendengar sesuatu yang membuat hati di dadanya tercekat. Telepon suaminya bergetar di meja samping tempat tidur. Suaminya, yang sebelumnya tampak terlelap, terbangun sejenak, melihat layar ponselnya dengan ekspresi cemas, dan cepat-cepat mematikannya. Dia berbalik, berharap suaminya tidak melihat tatapannya. Ada sesuatu dalam sikapnya yang tidak bisa dia sepelekan, keheningan yang begitu pekat, perasaan bahwa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Itu tidak bisa lagi hanya dianggap sebagai kelelahan atau kecemasan. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata. Keesokan harinya, dia berusaha mengalihkan pikirannya. Mereka berjalan bersama ke pasar, seperti biasa,
Tetapi langkahnya terasa lebih berat, setiap senyum terasa dipaksakan. Suaminya tetap dengan dunia kecilnya, membicarakan hal-hal sepele, seperti cuaca atau pekerjaan, tetapi dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dia sentuh, sesuatu yang tidak dia ketahui. Itu membuatnya semakin terjaga, semakin ingin tahu, namun tetap terperangkap dalam ketakutan akan apa yang mungkin dia temukan. Setelah kembali ke rumah, dia duduk di meja kerja, mencoba untuk melanjutkan pekerjaannya, tetapi pikirannya terus kembali ke suaminya, ke sikapnya yang mulai berbeda. Kecurigaan itu tumbuh perlahan, seperti benih yang ditanam di tanah subur. Setiap perasaan cemasnya terasa semakin kuat, semakin sulit untuk dipadamkan. Saat dia melihat ponselnya, ada pesan masuk. Itu bukan pesan dari suaminya, melainkan dari nomor yang tidak dikenal. "Aku tahu kamu tahu." Kata-kata itu seolah meledak di kepalanya. Dia menatap layar ponselnya dalam diam, keringat dingin mulai merayap di tengkuknya. Semua yang dia takutkan sepertinya baru saja menjadi kenyataan. Siapa yang mengirim pesan ini? Bagaimana mereka tahu apa yang dia rasakan? Pertanyaan itu membanjiri pikirannya, dan ketakutan yang telah berhari-hari ia coba sembunyikan kini tidak bisa lagi dia abaikan. Tangan yang gemetar, dia menutup ponselnya dan memejamkan mata. Di balik semua ketegangan ini, ada satu kebenaran yang mulai terbentuk dalam pikirannya. Kepercayaan yang selama ini dia jaga kini mulai pecah, dia tak bisa lagi hidup dalam kebohongan yang begitu rapuh. Dengan napas yang terhenti, dia tahu bahwa malam ini, segalanya akan berubah. Kehidupan mereka selalu terlihat sempurna. Rutinitas pagi yang tenang, sarapan bersama dengan percakapan ringan, dan hari-hari yang berputar seperti roda yang teratur. Namun, sejak pesan itu masuk ke ponselnya, pesan singkat dari nomor yang tak dikenalnya, dunia itu mulai runtuh perlahan, hampir tak terlihat. "Aku tahu kamu tahu." Pesan itu menggema di kepalanya. Siapa yang mengirimnya? Apa yang mereka tahu? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa seperti terseret ke dalam pusaran ketidakpastian yang semakin dalam. Kenapa dia merasa seperti sedang terperangkap dalam kebohongan yang tak pernah dia kenali? Suaminya, yang selama ini menjadi pusat dari dunia yang dia bangun, mulai menunjukkan tanda-tanda yang tak bisa lagi dia abaikan. Perubahan kecil, tetapi nyata. Tadi pagi, ketika mereka berbicara di meja makan, dia melihat suaminya menghindari tatapannya. Ada kejanggalan yang dulu tak terasa, sebuah keraguan yang muncul hanya dalam sekejap. Kenapa dia tak mengangkat teleponnya yang berdering tengah malam? Kenapa dia selalu menyembunyikan pesan masuk? Rasa curiga itu semakin membengkak, namun dia terus berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya hanya akibat stres kerja, hanya efek dari rutinitas yang menekan. Namun, suara kecil di dalam hatinya terus berkata sebaliknya. Perasaan itu semakin nyata, ada yang disembunyikan, ada yang dia tidak tahu. Semakin dia mencari jawaban, semakin banyak hal aneh yang dia temukan. Pekerjaan suaminya, yang selalu begitu jelas dan terbuka, kini terasa kabur. Setiap perjalanan bisnis yang dia lakukan selalu disertai dengan ketidakhadiran yang tak terjelaskan. Email yang tidak pernah dia tunjukkan. Percakapan yang tersembunyi. Pada awalnya, itu semua terasa seperti kebetulan. Tetapi semakin dia menggali, semakin ia menemukan benang-benang yang mengarah pada satu kesimpulan, suaminya menyimpan sesuatu. Dan itu jauh lebih gelap dari yang bisa dia bayangkan. Dia memutuskan untuk berbicara dengan suaminya. Duduk bersama di ruang tamu, saat itu mereka berdua di rumah, hanya ada mereka berdua. Momen itu terasa penuh dengan ketegangan yang menguatkan keraguan di dalam hatinya. "Ada yang ingin aku bicarakan," katanya dengan suara lembut, berusaha menenangkan dirinya. Suaminya menatapnya, wajahnya tampak bingung sejenak. "Apa? Ada apa?" "Kamu terlihat berbeda belakangan ini," jawabnya pelan, matanya tak lepas dari suaminya. "Ada yang tidak beres, kan?" Suaminya tertawa ringan, seperti mencoba menenangkan suasana. "Tidak ada apa-apa, kamu hanya lelah." Suaranya terdengar begitu biasa, hampir seperti meyakinkan dirinya sendiri. "Kamu berlebihan." Tapi di dalam hati, dia tahu itu bukan jawaban yang jujur. Suaminya sudah terlalu lama menghindari pertanyaannya, terlalu lama berbicara dengan kata-kata yang kosong.
Setiap kali dia bertanya, dia selalu diberi alasan yang tampaknya masuk akal, namun terasa semakin menjauh. Ada yang tersembunyi, dan semakin dia mencari, semakin dia merasa seperti terperangkap dalam kebohongan yang tak bisa lagi dia hindari. Beberapa hari kemudian, dia menemukan lebih banyak petunjuk yang semakin menguatkan kecurigaannya. Tanggal-tanggal perjalanan bisnis yang tak sesuai, alamat hotel yang tidak pernah diceritakan. Sebuah surat elektronik yang secara jelas menyebutkan nama seorang wanita, wanita yang tak pernah dia dengar sebelumnya. Nama itu mengganggunya, memaksa dia untuk bertanya, siapa dia? Apa hubungannya dengan suaminya? Pada malam yang dingin itu, suaminya pergi keluar lagi. Untuk yang keberapa kalinya? Dia tidak tahu. Tetapi kali ini, dia tidak hanya duduk menunggu. Ada perasaan gelisah yang tidak bisa dia tinggalkan begitu saja. Langkahnya mantap menuju ruang kerja suaminya, membuka laci meja yang selama ini terkunci rapat. Dia menemukan sebuah kartu nama. Namanya tercetak dengan rapi di atas kertas yang tampak baru. Nama wanita itu. Ketakutan mulai merayap. Dunia di sekitarnya seperti terhenti sejenak dan tubuhnya terasa kaku. Apa yang sedang terjadi? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Perasaan itu tumbuh semakin besar, rasa tidak aman yang perlahan menggantikan rasa percaya yang pernah ada di antara mereka. Malam itu, ketika dia mendengar suaminya berbicara melalui telepon, suaranya terdengar sedikit lebih keras dari biasanya. Aku akan bertemu denganmu di tempat biasa, nanti aku beritahu dia, kata suaminya. Dia terhenti, tak bisa bergerak. Kata-kata itu jelas terdengar, dan mereka menancap dalam-dalam. Suaminya telah berbohong. Semua yang dia rasa, semua yang dia khawatirkan, kini terbukti. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkalnya. Ada wanita lain. Dan dia tahu bahwa waktu untuk menghadapi semuanya sudah tiba. Dalam keheningan malam yang semakin pekat, dia tahu. Dia tidak bisa lagi mengabaikan apa yang telah terungkap. Kebenaran itu sudah datang, dan sekarang dia harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di ruang tamu yang biasanya ramai dengan suara tawa dan percakapan ringan, hanya ada keheningan yang menekan, mengisi ruang di antara mereka. Dia duduk di sofa, tangannya menggenggam erat ponsel, matanya menatap layar tanpa benar-benar melihatnya. Setiap detik terasa lebih lama, lebih berat, seolah setiap suara di rumah itu memperburuk ketegangan yang sudah terlalu lama terpendam. Suaminya baru saja masuk dari ruang kerjanya, wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya, rambutnya sedikit berantakan. Dia melihatnya, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai muncul di matanya. Tetapi dia tahu, ini saatnya. Setiap jawaban yang dia terima, setiap penjelasan yang dia dengar, kini terasa kosong. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus dihadapi, dan dia sudah siap untuk membuka kebenaran itu. Siapa dia? Tanyanya tanpa ragu, suara yang sebelumnya tenang kini bergetar, terbungkus ketegangan. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Suaminya terdiam sejenak. Hening yang panjang. Wajahnya menegang, dan dia bisa melihatnya, ketakutan yang tiba-tiba muncul di matanya. Itu adalah ketakutan yang sangat manusiawi, sangat nyata, yang tak bisa disembunyikan lagi. Akhirnya, dengan suara pelan, dia mengaku, Aku sudah lama berselingkuh. Dia menarik napas, mencoba menstabilkan dirinya, tetapi kata-kata itu seolah menghantam dinding hatinya yang selama ini dia percayai. Suaminya, yang telah bersamanya bertahun-tahun, yang telah dia banggakan di depan keluarga dan teman-temannya, ternyata menyimpan kebohongan yang begitu besar. Ada wanita lain, lanjut suaminya dengan suara serak, namun kata-kata itu sepertinya tidak lagi mampu menutupi kebenaran yang lebih menyakitkan. Dia menatapnya, mulutnya terasa kering. Rasa sakitnya datang perlahan, seperti air yang menggenang di hati. Kenapa? Suaranya tercekat, kata-kata itu hampir tak keluar. Kenapa aku tidak tahu? Suaminya menunduk, berusaha menjelaskan, tapi dia tidak bisa mendengar apapun lagi. Suami yang selama ini dia percayai ternyata adalah seorang asing, seseorang yang telah menipu dirinya lebih lama dari yang dia sangka. Kebohongan itu mengalir deras, menghantamnya dengan keras. Dia merasa seperti terjatuh ke dalam lubang yang tak ada dasarnya.
Dia menahan napas, mencoba memahami, tetapi semua yang pernah dia percayai kini mulai runtuh. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Ini bukan hanya tentang wanita itu, katanya, dengan nada yang lebih lemah. Ini tentang diriku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai sejauh ini, tapi aku merasa seperti terjebak. Terjebak. Kata itu terdengar lebih seperti pengakuan, tetapi juga sebuah alasan. Seperti dia sedang berusaha membenarkan tindakannya, mengalihkan rasa bersalah yang semakin menguasai dirinya. Jadi ini tentang kamu. Dia memotongnya, tidak peduli lagi dengan penjelasan apapun yang coba dia berikan. Ini bukan tentang aku, tentang kami. Di tengah kebingungannya, di tengah rasa marah yang mulai menggumpal di dadanya, dia merasakan dirinya mulai hancur. Dunia yang selama ini dia bangun, yang dia kira penuh dengan cinta dan kebahagiaan, kini terasa seperti tumpukan puing yang tak bisa disusun kembali. Setiap momen bersama suaminya sekarang tampak seperti kebohongan yang tak bisa dipertahankan lagi. Dia berdiri, langkahnya terhuyung, tidak tahu harus kemana. Emosinya yang tertahan kini meledak, menciptakan gelombang amarah yang begitu besar. Hatinya tersesak. Apakah ini semua hanya kebohongan? Semua yang dia percayai, semua yang dia anggap sebagai cinta, ternyata hanyalah ilusi. Dia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Suaranya terdengar begitu kecil saat dia berkata, "Kamu tahu, aku tidak tahu siapa kamu lagi. Semua ini, semua yang kita bangun, hancur." Suaminya mendekat, mencoba meraih tangannya, tetapi dia menarik tangannya dengan cepat. Keinginan untuk lari, untuk keluar dari tempat yang penuh dengan kebohongan ini begitu kuat, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Apakah ini keputusan yang tepat? Apakah dia bisa melangkah pergi? "Aku minta maaf," kata suaminya, suaranya terdengar penuh penyesalan. "Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan lagi." Namun, kata-kata itu hanya membuatnya merasa semakin terasing. Suami yang dulu dia cintai kini terasa begitu jauh. Cinta itu, yang dia yakini, yang dia harapkan, ternyata hanya sebuah permainan yang dipimpin oleh kebohongan. Dia berdiri di sana, terdiam, tidak tahu apakah akan melanjutkan hidupnya bersama orang yang sudah begitu lama menjadi bagian dari dirinya. Ataukah ini saatnya untuk melangkah pergi dan menghancurkan semua yang sudah dia kenal? Dalam kebisuan itu, suaminya berbicara lagi. "Kamu bisa pergi, tapi tolong dengarkan aku sekali saja. Aku akan berubah. Aku akan memperbaikinya." Namun, kata-kata itu hanya memperburuk perasaannya. Kata-kata kosong yang tak lagi bisa dia percayai. Dia tahu bahwa dalam keheningan itu, keputusan besar sudah terbentuk dalam dirinya. Haruskah dia tinggal? Haruskah dia melanjutkan kehidupan yang penuh dengan kebohongan, atau apakah sudah saatnya untuk menutup babak ini dan memulai yang baru? Ruang itu terasa semakin sempit. Seperti dinding yang perlahan bergerak mendekat, dan dia terperangkap dalam perasaan yang tak bisa dia pahami. Namun, saat dia berdiri di ambang pintu keputusan, ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Dengan napas yang tertahan, dia berdiri di sana, menatap suaminya, dan menunggu jawaban yang datang begitu berat, keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah malam yang penuh dengan kebohongan, pagi itu terasa sepi dan berat. Semua yang sebelumnya dia kenal kini terurai. Dia berdiri di depan cermin, menatap dirinya yang sama, namun jauh berbeda. Wajahnya lelah, tetapi matanya menunjukkan sesuatu yang lebih, sebuah tekad yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kehidupan yang dia jalani bersama suaminya selama ini, kehidupan yang penuh dengan janji dan harapan, telah hancur begitu saja. Namun, di dalam diri yang tercabik-cabik itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Keinginan untuk bertahan. Keinginan untuk merebut kembali kendali atas hidupnya yang telah direbut dengan kebohongan. Malam tadi, setelah perdebatan panjang dengan suaminya, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi menjadi korban dari kebohongan ini. Dia tidak akan membiarkan dirinya terperangkap dalam dunia yang telah dibangun di atas sandiwara. Ada rasa sakit yang begitu tajam, namun di balik itu, ada kebebasan yang menunggu untuk dijemput. Hari ini, dia memulai langkah pertama untuk membebaskan dirinya.
Dia menghubungi seorang pengacara, berbicara tentang perceraian, hak asuh, dan apapun yang bisa melindunginya dari suaminya. Setiap kata yang diucapkannya terasa lebih berat dari yang dia bayangkan, namun setiap kalimat itu juga membuatnya merasa lebih kuat. Dia tahu, keputusan ini bukan hanya tentang mengakhiri pernikahan yang hancur. Ini adalah tentang memulihkan dirinya, tentang menciptakan hidup baru yang tidak lagi didominasi oleh rasa takut dan kebohongan. Saat dia mulai mengemas barang-barangnya, melangkah keluar dari ruang yang selama ini menjadi tempat hidup mereka, dia merasa beban yang luar biasa, seperti ada yang tercabut, tetapi juga ada yang masih menahan. Bagaimana dia bisa begitu mudah meninggalkan semuanya? Namun, dia tahu bahwa untuk bergerak maju, dia harus melepaskan segala hal yang telah membelenggunya. Setiap detik yang berlalu semakin memperjelas langkah-langkah yang harus dia ambil. Dia merencanakan masa depannya, sebuah masa depan tanpa bayang-bayang suaminya. Dalam diamnya, dia memikirkan kehidupan yang bisa dia bangun untuk dirinya sendiri. Mungkin ini saatnya untuk menemukan kembali siapa dirinya, tanpa terikat pada kebohongan yang selama ini dia percayai. Namun, tepat ketika dia mulai merasa siap untuk melangkah, sebuah kejutan datang yang mengguncang seluruh rencananya. Dia menemukan sesuatu yang lebih besar, lebih gelap dari apa yang dia bayangkan. Ternyata, perselingkuhan suaminya bukan hanya tentang pengkhianatan dalam pernikahan mereka. Itu jauh lebih dalam, suaminya telah memanipulasi seluruh keluarganya, menjadikan hubungan mereka sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kejutan itu datang dalam bentuk bukti yang tak terbantahkan, dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa suaminya telah menggunakan hubungan mereka untuk tujuan yang jauh lebih egois dan berbahaya dari yang dia duga. Rasa marah yang semakin membengkak mengalir begitu kuat dalam dirinya. Ini bukan hanya tentang dirinya lagi, ini tentang keluarganya, tentang orang-orang yang telah menjadi korban dari kebohongan yang lebih besar. Semua yang dia alami terasa lebih pahit sekarang. Tidak hanya hatinya yang hancur, tetapi juga harga dirinya yang diinjak-injak dalam permainan yang lebih kejam dari yang pernah dia bayangkan. Tapi di tengah kekacauan ini, ada keraguan yang mulai muncul dalam dirinya. Apakah balas dendam benar-benar solusi yang dia cari? Apakah dia hanya membiarkan dirinya terjebak dalam siklus kemarahan dan kebencian? Dia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak terduga. Di satu sisi, dia ingin membuat suaminya membayar harga yang setimpal atas semua pengkhianatan ini. Namun di sisi lain, dia merasakan ketenangan yang lebih dalam, sebuah suara kecil dalam dirinya yang berkata bahwa mungkin jalan menuju kebebasan bukanlah dengan membalas dendam, tetapi dengan melepaskan dan mencari kedamaian. Dia berdiri di depan cermin sekali lagi, kini dengan hati yang lebih terarah. Mungkin hidupnya bisa dimulai lagi tanpa kebencian, tanpa menginginkan balas dendam. Namun, itu bukanlah hal yang mudah. Di dalam dirinya ada kebingungan, ada kemarahan yang masih belum tersalurkan, dan dia tahu bahwa keputusan ini bukanlah yang paling mudah untuk diambil. Ponselnya bergetar di atas meja, memecah keheningan. Dia mengambilnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Pesan singkat muncul dari suaminya, "Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Kamu tidak mengerti." Pesan itu, meskipun penuh dengan penyesalan, hanya memperburuk perasaannya. Kata-kata itu semakin terasa kosong, semakin tidak berarti. Dia tahu ini bukan lagi tentang cinta atau penyesalan. Ini tentang kontrol, tentang siapa yang akan menang dalam permainan ini. Dia meletakkan ponselnya, menatap layar yang kini gelap. Keputusan besar kini berada di tangannya. Dia bisa memilih untuk melanjutkan dengan kebencian dan menghancurkan hidupnya lebih jauh, atau dia bisa memilih jalan yang lebih sulit. Jalan menuju kedamaian, yang memerlukan keberanian untuk melepaskan semua yang telah terjadi. Tapi di saat itu, dalam keheningan yang membungkusnya, dia tahu satu hal dengan pasti, dia harus memilih. Malam itu, keheningan di rumahnya terasa lebih menekan dari sebelumnya. Dia duduk di ruang tamu, memegang secangkir teh yang sudah dingin, matanya terfokus pada layar ponsel di depannya. Setiap detik yang berlalu semakin memperjelas sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan. Dia tidak bisa terus bertahan dalam kebingungannya. Setiap kali dia berpikir tentang masa depan,
tentang bagaimana melangkah keluar dari dunia yang telah dihancurkan oleh kebohongan dan pengkhianatan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi melakukannya sendirian. Sebelumnya, dia merasa terjebak, seolah-olah dikelilingi oleh dinding yang tak bisa dia tembus. Namun malam itu, ada sesuatu yang berubah. Dalam keheningan itu, pikirannya tiba-tiba menatap satu arah. Sebuah pesan yang sudah lama ingin dia kirimkan. Pesan untuk Nita, sahabat lamanya. Nita yang selalu ada, yang selama ini mungkin terabaikan karena segala kecemasan dan masalah yang dia hadapi dalam pernikahannya. Dengan napas yang dalam, dia menekan tombol kirim. Nita, aku butuh bantuan. Kita harus bicara. Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar. Aku akan datang dalam setengah jam. Tak ada waktu untuk ragu. Saat Nita masuk, dia merasa ada sedikit kelegaan, namun juga ketegangan. Suasana ruang tamu yang biasa terasa asing. Setiap benda di sekitarnya seperti saksi bisu dari kebohongan yang telah terjadi. Nita duduk di depannya, memandangnya dengan tatapan penuh pengertian. Tanpa kata-kata yang berlebihan, mereka saling memahami. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Nita akhirnya membuka percakapan dengan lembut. Dia menghela napas, mencoba menyusun kata-kata. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Suamiku, dia bukan lagi orang yang kukenal. Suaranya terdengar lebih kecil dari yang dia inginkan. Aku tahu dia selingkuh. Tapi ini jauh lebih dalam daripada itu. Dia tidak hanya mengkhianatiku. Dia menggunakan hubungan kami untuk sesuatu yang lebih besar, untuk keuntungan pribadi. Nita mendengarkan dengan seksama, matanya tidak pernah lepas dari wajahnya. Jadi, dia tidak hanya selingkuh, tapi dia juga memanipulasi keluargamu. Dia mengganggu kepala. Aku sudah mulai menemukan jejak-jejaknya. Email yang mencurigakan, percakapan yang tak pernah dia jelaskan. Aku menemukan sesuatu yang lebih mengerikan, hubungan mereka lebih dalam daripada sekadar unfair. Ini tentang kekuasaan, tentang kontrol. Nita diam sejenak, kemudian berbicara dengan tenang, seolah memikirkan setiap kata yang akan keluar. Kamu tidak bisa melawan ini sendirian. Kamu harus punya bukti, dan kamu harus berhati-hati. Kata-kata itu terasa lebih kuat dari yang dia duga. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tidak ada lagi waktu untuk kebingungannya. Dia tahu, jika dia ingin melangkah maju, dia harus memulai dengan mengungkapkan semuanya. Dan dia tidak bisa melakukan itu tanpa dukungan orang yang bisa diandalkan. Malam itu, mereka mulai merencanakan setiap langkah yang harus diambil. Nita membantunya menyusun strategi, memberikan nasihat praktis yang akan membantunya mengumpulkan bukti tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka berbicara tentang bagaimana mendekati situasi ini dengan hati-hati, bagaimana mengumpulkan informasi tanpa langsung terlibat. Setiap langkah harus dihitung, dan setiap gerakan harus diperhitungkan. Dalam dirinya, ada rasa takut yang begitu mendalam, tetapi juga ada keyakinan yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, dia merasa semakin kuat. Dia sudah tidak lagi merasa seperti korban dari keadaan. Dia mulai merasa seperti orang yang mengendalikan nasibnya sendiri. Setiap pertemuan dengan suaminya, setiap percakapan, dia rasakan sebagai kesempatan untuk lebih dekat pada kebenaran. Dia mulai menahan emosi, menjaga wajahnya tetap tenang, dan hanya fokus pada tujuan utamanya, mengungkap kebohongan besar ini. Namun, semakin dia menggali, semakin dalam dia terjerumus. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mulai mengungkapkan dirinya. Suaminya, yang selama ini tampak begitu berkuasa, memiliki sekutu-sekutu yang lebih berbahaya daripada yang bisa dia duga. Ketika dia mulai menemukan lebih banyak petunjuk, dia merasakan perasaan terancam yang semakin jelas. Orang-orang yang seharusnya berada di pihaknya, di keluarganya, kini mulai menunjukkan sisi gelap mereka. Aliansi antara suaminya dan mereka semakin terlihat jelas. Mereka semua terlibat dalam permainan yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Setiap detik yang berlalu terasa semakin mengerikan. Nita memberinya keberanian, tetapi dia tahu bahwa semakin dekat dia dengan kebenaran, semakin besar bahaya yang akan dia hadapi. Namun, di dalam dirinya, dia merasa lebih kuat. Setiap detail, setiap percakapan yang dia dengar, semakin menguatkan tekadnya untuk melawan.
Namun, keesokan harinya, saat dia sedang menyiapkan langkah berikutnya, suaminya tampak lebih mencurigakan dari biasanya. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata, tapi dia tahu bahwa suaminya mulai mencium adanya ketidakseimbangan. Saat dia sedang duduk di ruang makan, ponselnya bergetar. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk, pesan dari suaminya. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Jangan coba-coba mengkhianati aku. Kata-kata itu begitu tajam, seolah menggambarkan ancaman yang lebih besar dari sekadar peringatan. Dada wanita itu sesak, perasaan cemas dan marah saling bercampur. Dia tahu dia tidak bisa mundur lagi. Semuanya kini semakin dekat dengan titik puncak. Di luar, malam sudah datang, dan ketegangan semakin menyelimuti mereka. Waktu semakin sempit. Dia berdiri di ambang keputusan besar, haruskah dia melanjutkan rencana ini, atau mundur dari jalan yang begitu berbahaya? Suasana di ruang tamu itu begitu berat, seolah setiap detik yang berlalu adalah beban yang semakin besar untuk ditanggung. Di luar, angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan yang terjatuh. Tetapi di dalam, ada ketegangan yang jauh lebih mengguncang dari itu. Wajahnya menatap suaminya dan saudaranya yang duduk di hadapannya, keduanya terlihat tak nyaman. Keheningan mengisi ruang, menunggu momen yang pasti datang. Dia menarik napas dalam-dalam. Sudah cukup. Semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya, semua kecurigaan yang menggerogoti hatinya, harus dijawab malam ini. Semua kebohongan yang telah mereka rajut begitu lama, sekarang harus dibuka satu persatu. Suaminya, yang selama ini menjadi pusat dunia hidupnya, kini tampak begitu asing di matanya. Setiap gerakan, setiap napas, terasa seperti bagian dari kebohongan yang terungkap. Dan saudaranya, yang selama ini dianggap sebagai sosok yang tak tergoyahkan, kini terlihat gelisah. Jadi, kalian berdua, kata wanita itu pelan, suaranya bergetar meski dia berusaha menahannya. Kalian pikir aku tidak tahu? Suaminya menatapnya, lalu menundukkan kepala, berusaha menghindari tatapannya. Ini tidak seperti yang kamu kira, katanya, suara yang terdengar semakin lemah. Aku? Tidak, jangan katakan itu. Wanita itu memotongnya, suaranya semakin keras. Aku tahu semuanya. Aku tahu tentang kalian. Dan aku tahu kalian sudah lama menipu aku. Sekarang saatnya untuk berhenti berbohong. Suaminya menghela napas panjang. Aku minta maaf, katanya pelan. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang kami. Wanita itu bisa merasakan ada yang lebih dalam. Bukan tentang aku? Dia tertawa sinis, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Jadi, berapa lama kalian berdua menjalani permainan ini? Di sisi lain, saudaranya terlihat semakin gelisah, gerakannya terburu-buru. Sudah cukup, katanya, suaranya lebih rendah dan tajam. Kamu tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Wanita itu menatapnya, mendekat. Kalian sudah merusak segalanya. Semuanya yang aku percayai, semuanya yang aku banggakan, hancur begitu saja. Suaminya akhirnya mengangkat kepala, tatapannya lebih tajam sekarang. Kami memang salah, katanya, mencoba menenangkan suasana. Tapi kamu tidak bisa begitu saja menghancurkan apa yang sudah kami bangun. Wanita itu merasa hatinya semakin berat. Kalian membangun kebohongan, bukan kehidupan. Kata-katanya penuh kemarahan, namun di dalam dirinya ada kesedihan yang tak terkatakan. Aku tidak pernah membayangkan ini. Tidak pernah. Kebohongan itu, yang selama ini terpendam begitu dalam, kini terungkap begitu nyata. Setiap detail, setiap rahasia yang dia coba sembunyikan, semakin memperburuk semuanya. Suaminya dan saudaranya, dua orang yang dia percayai sepenuhnya, kini tampak seperti orang asing. Dia bisa melihatnya, ada hubungan yang lebih dari sekadar perselingkuhan. Ada ikatan yang lebih dalam, lebih kelam dari yang dia duga. Ini bukan hanya perselingkuhan, wanita itu berkata dengan suara gemetar. Ini lebih dari itu. Ini tentang pengkhianatan yang lebih besar. Suaminya mengangkat tangan, ingin menjelaskan, tetapi wanita itu menahannya dengan pandangan tajam. Jangan. Aku sudah cukup mendengar alasan kalian. Semua ini sudah cukup.
Namun, di tengah kemarahan yang membakar, dia mulai merasakan keraguan yang lebih besar. Semakin dalam dia menggali, semakin gelap dan berbahaya semua ini. Ada sesuatu yang lebih dari yang bisa dia bayangkan. Sebuah pengkhianatan yang tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga seluruh dunia yang dia kenal. Dia menatap suaminya, lalu beralih ke saudaranya. Apa yang sebenarnya kalian rencanakan? Apa tujuan dari semua ini? Suaminya tidak menjawab, sementara saudaranya hanya terdiam. Mata saudaranya terlihat lebih gelisah, ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya. Wanita itu tahu. Dia tahu bahwa mereka tidak hanya bermain-main dengan perasaannya, tetapi dengan sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Dia memilihku, kata saudaranya akhirnya, dengan nada yang datar. Dan aku memilih dia. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menancap dalam. Wanita itu terdiam, tidak bisa berkata-kata. Apa yang dia dengar tidak mungkin dia terima. Suaminya dan saudaranya, mereka berdua memilih untuk mengkhianatinya. Mereka memilih satu sama lain. Kemarahan itu menguasainya. Setiap detik yang berlalu, setiap kata yang mereka ucapkan, semakin memperburuk keadaan. Wanita itu merasa seperti semua yang dia percayai telah direbut darinya, dan sekarang dia harus menghadapi kenyataan yang lebih buruk daripada yang bisa dia bayangkan. Dengan napas yang tercekat, dia berdiri. Aku sudah cukup mendengar, katanya pelan, namun dengan tegas. Kalian telah merusak semuanya, dan sekarang giliran kalian untuk membayar. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, suaminya bergerak mendekat, matanya penuh dengan penyesalan yang tak lagi berarti. Tolong, dengarkan aku, katanya, suaranya penuh dengan kebingungannya. Aku tidak pernah bermaksud menghancurkanmu. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa terjadi. Wanita itu menatapnya dengan tatapan kosong. Aku sudah mendengar cukup banyak alasan. Tidak ada lagi yang bisa kalian katakan. Ketika dia mulai berbalik untuk pergi, suaminya berkata dengan nada yang lebih rendah. Aku bisa berubah. Beri aku kesempatan. Tapi wanita itu hanya terdiam, tak bergerak. Kata-kata itu terasa kosong. Dia tahu bahwa keputusannya telah dibuat. Namun, saat dia melangkah keluar dari ruangan itu, dia tahu, ini bukanlah akhir dari cerita mereka. Ini baru saja dimulai. Cliffhanger ending. Saat wanita itu melangkah pergi, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Suaminya mencoba mendekat lagi, tetapi dia berhenti, menyadari bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus dia ambil. Malam itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Setiap detik yang berlalu semakin penuh dengan ketegangan. Di ruang tamu yang biasanya penuh dengan suara tawa dan percakapan ringan, hanya ada keheningan yang menggantung, menekan. Dia berdiri di sana, menatap suaminya dan saudaranya yang duduk di hadapannya. Suaminya, yang selama ini menjadi segalanya bagi dirinya, tampak lebih asing dari sebelumnya. Begitu pula saudaranya, dulu seseorang yang dia anggap sebagai pelindung, kini menjadi bagian dari pengkhianatan yang menghancurkan hidupnya. Dia tahu ini adalah momen yang tak bisa lagi dihindari. Waktu untuk mencari alasan atau menunda keputusan telah habis. Aku sudah cukup mendengar kebohongan kalian, katanya dengan suara tegas, namun ada getaran di dalamnya. Sekarang saatnya kalian menghadapinya. Suaminya menatapnya, ekspresinya berubah menjadi defensif, mencoba mencari kata-kata untuk meredakan situasi yang semakin tak terkendali. Apa yang kamu pikirkan, ini semua tidak seperti yang kamu bayangkan, katanya dengan nada rendah, hampir seperti meminta penjelasan. Namun suaranya semakin terdengar kosong. Dia menatapnya dengan tajam. Jangan berpura-pura. Kamu dan dia, semua ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang manipulasi, kebohongan, dan pengkhianatan. Kata-katanya penuh amarah, tetapi ada kekuatan dalam suaranya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kalian merusak hidupku, dan sekarang kalian akan membayar untuk itu. Saudaranya, yang sedari tadi diam, mulai gelisah. Wajahnya memerah, matanya menghindar dari tatapan wanita itu. Kamu tidak mengerti, saudaranya berkata pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Kamu tidak tahu apa yang sudah kami lewati. Kami memilih jalan ini karena itu yang terbaik. Jalan terbaik?
Wanita itu terkejut, suaranya meninggi. Jadi, kamu pikir menghancurkan keluargaku adalah jalan terbaik? Suaminya mencoba berbicara, namun wanita itu memotongnya. Tidak ada lagi penjelasan. Kalian telah memilih sisi kalian sendiri. Dan sekarang aku akan mengungkap semuanya. Di dalam dirinya, dia merasakan gelombang kebencian dan kesedihan yang bercampur. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan dalam pernikahannya. Ini tentang kehilangan dirinya, tentang rasa percayanya yang hancur. Setiap kenangan indah yang dia miliki bersama suaminya, setiap momen yang dia pikirkan sebagai cinta, kini tampak seperti kebohongan yang tak pernah dia sadari. Ini lebih dari sekadar unfair, katanya dengan suara berat, menatap mereka satu persatu. Ini tentang bagaimana kalian memanipulasi hidupku, tentang bagaimana kalian menggunakan keluargaku untuk keuntungan pribadi. Suaminya terdiam. Sesaat, dia bisa melihat rasa bersalah di matanya. Tapi itu sudah terlambat. Semua yang telah terungkap tak bisa lagi dibungkam. Wanita itu merasakan kekuatan dalam dirinya yang mulai pulih. Dia tidak lagi menjadi korban. Dia adalah orang yang mengendalikan kebenaran ini. Kenapa kalian melakukan ini? Wanita itu bertanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada mereka. Kenapa kalian memilih untuk menghancurkan segalanya yang kita bangun bersama? Saudaranya akhirnya berdiri, mencoba mencari kata-kata yang bisa meredakan suasana. Kita tak bisa kembali lagi, katanya dengan suara yang penuh penyesalan. Ini adalah pilihan yang sudah lama kami buat. Pilihan? Wanita itu tertawa sinis, mencoba menahan air mata yang ingin keluar. Kalian sudah memilih untuk menghancurkan hidupku, dan sekarang kalian berharap aku bisa mengerti. Kemarahan itu memuncak, tetapi juga ada rasa yang lebih dalam, rasa lega. Lega karena akhirnya dia bisa mengungkapkan semua ini. Lega karena akhirnya dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia menatap mereka dengan ketegasan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Sekarang, kalian akan menghadapi konsekuensinya. Ketegangan itu semakin memuncak. Suaminya, yang sebelumnya terlihat pasrah, kini mencoba meraih tangannya dengan nada penuh penyesalan. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Semua ini tidak seperti yang kamu kira. Wanita itu menggelengkan kepala, hatinya dipenuhi kebencian, namun ada sesuatu yang lebih kuat, sebuah kebebasan yang kini dia rasakan. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Semua yang kalian lakukan sudah cukup untuk mengubah segalanya. Suaminya mencoba sekali lagi, lebih cemas sekarang, hampir putus asa. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Kamu tidak mengerti, ini bukan tentang aku tidak mencintaimu, ini. Namun wanita itu hanya diam, tidak bisa lagi mendengar kata-kata kosong yang selama ini hanya menjadi alat untuk menutupi kebohongan. Cukup, katanya, hampir berbisik. Aku sudah cukup mendengar alasan kalian. Dia mulai berbalik, siap untuk pergi, tetapi suara suaminya sekali lagi menghentikan langkahnya. Aku bisa berubah. Tolong, beri aku kesempatan, katanya, suaranya penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Wanita itu berhenti sejenak, napasnya tercekat, dan hati yang sebelumnya penuh dengan amarah kini diselimuti keraguan. Sejenak, dia merasa cemas. Apakah ini yang terbaik? Apakah dia bisa benar-benar melepaskan semua kebohongan ini begitu saja? Namun, di dalam dirinya, dia tahu jawabannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Tidak ada lagi kesempatan, katanya dengan tegas, tanpa menoleh. Ini sudah berakhir. Cliffhanger ending. Saat wanita itu berjalan menuju pintu, ponselnya bergetar lagi. Suaminya mengirim satu pesan terakhir. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Kamu tidak mengerti. Namun, kali ini dia tidak melihatnya. Dia terus berjalan keluar dari ruangan itu, langkahnya mantap. Keputusan sudah dibuat. Tetapi di balik pintu yang tertutup, sebuah pertanyaan mengganggu. Apakah ini benar-benar akhir, atau hanya permulaan dari segalanya yang baru? Transition. Dengan setiap langkah yang dia ambil, jalan menuju kebebasan semakin terbuka. Tetapi apakah ini benar-benar langkah terakhir, atau apakah dia masih terjebak dalam permainan yang lebih besar? Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Seperti ada yang berubah,
meskipun tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dedaunan yang bergoyang lembut di luar jendela tampak lebih hidup, seolah menari dalam diam. Dia duduk di meja makan, secangkir teh di tangannya, mengamati dunia yang terus bergerak tanpa peduli dengan apa yang telah dia alami. Tidak ada lagi kebisingan dari masa lalu, tidak ada lagi ketegangan yang menjeratnya. Keheningan pagi ini terasa berbeda, seperti awal yang baru. Hari-harinya yang dulu penuh dengan rasa takut, keraguan, dan kecemasan kini perlahan tergantikan dengan rasa tenang yang jarang dia rasakan. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, meskipun luka dari pengkhianatan yang dia alami belum sepenuhnya sembuh. Dia tahu, proses ini tidak akan mudah. Tetapi dia juga tahu, dia tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan hidupnya. Malam-malam yang dulu dipenuhi dengan perasaan tak berdaya kini berubah menjadi waktu yang dia gunakan untuk merenung. Dia mulai menyadari bahwa keadilan yang dia cari bukan tentang membalas dendam. Keputusan yang dia ambil untuk melepaskan semua kebohongan dan pengkhianatan bukanlah tentang menghancurkan mereka yang telah menyakitinya. Itu adalah keputusan untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Untuk menuntut kembali kehormatan dan ketenangan yang telah lama hilang. Dia menghubungi teman-temannya yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang pernikahannya. Mereka mendengarkan, memberi dukungan yang tak terhingga. Keterasingan yang dia rasakan selama ini perlahan mulai hilang. Bersama mereka, dia mulai mengingat kembali siapa dirinya sebelum dia terjerat dalam kebohongan yang begitu besar. Tertawa bersama, berbicara tanpa rasa takut, seolah dunia ini masih bisa memberikan kebahagiaan yang sederhana. Namun, meskipun ada kebaikan yang mulai muncul di hidupnya, ada juga rasa kehilangan yang terus menghinggapinya. Kehilangan akan hidup yang dia impikan, kehidupan yang selama ini dia yakini akan selalu ada. Semua itu kini tampak seperti ilusi, sesuatu yang sudah hancur. Tetapi, di tengah kehilangan itu, dia mulai menemukan sesuatu yang lebih berharga, dirinya sendiri. Ada malam-malam yang penuh kesendirian, di mana dia merenung tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Bukan lagi kebahagiaan yang datang dari orang lain, bukan lagi pengakuan yang dia cari. Yang dia perlukan adalah ketenangan batin, untuk menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, dan untuk mengizinkan dirinya melangkah ke masa depan tanpa beban. Ketika dia memandang ke cermin, dia melihat wajah yang lebih kuat, lebih mandiri, meskipun ada bekas luka yang masih jelas terlihat. Luka itu tidak akan hilang, tetapi dia tahu, dia sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Pada suatu sore yang tenang, dia berjalan keluar rumah, menatap langit yang mulai memerah oleh senja. Jalan yang dia tempuh sekarang penuh dengan ketidakpastian, namun di dalam hatinya ada rasa yakin yang tak bisa digoyahkan. Masa depan tidak bisa diprediksi, tetapi dia tahu, dia akan menghadapi apapun yang datang dengan lebih baik daripada sebelumnya. Ketika dia melangkah menuju mobilnya, ponselnya bergetar di dalam tas. Dengan perlahan, dia mengambilnya dan melihat layar. Sebuah pesan dari suaminya muncul. "Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Kamu tidak mengerti." Dia menatap pesan itu sejenak, tetapi tidak ada perasaan lagi yang menggerakkan hatinya. Semua yang pernah dia harapkan dari kata-kata itu kini terasa kosong. Tanpa berkata apa-apa, dia menekan tombol untuk menghapus pesan itu. Hati yang sebelumnya terbebani kini terasa lebih ringan. Keputusan sudah dibuat. Dengan satu langkah pasti, dia melangkah pergi dari masa lalu. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Setiap jejak yang ditinggalkannya adalah langkah menuju kebebasan, menuju kehidupan yang lebih baik, lebih utuh. Masa depannya kini terbuka lebar. Penuh dengan kemungkinan baru, penuh dengan kesempatan yang belum terjamah. Dia bebas,